penuh kejutan. John Hertman temukan senjata baru timnas, terbukti bungkam Mozambik di GBK. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam, 9 Juni 2026, benar-benar berbeda dari biasanya. Puluhan ribu supporter yang memadati tribun menciptakan lautan merah putih yang bergemuruh sejak sebelum pertandingan dimulai. Harapan besar kembali disematkan kepada timnas Indonesia yang tengah menjalani rangkaian FIFA Matchday dengan penuh percaya diri setelah kemenangan meyakinkan atas Oman. Di hadapan lawan yang dikenal memiliki karakter permainan cepat dan fisik kuat seperti Mozambik, banyak pengamat memperkirakan Indonesia akan bermain lebih berhati-hati. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru jauh di luar dugaan. John Hertman kembali menunjukkan keberaniannya dengan menghadirkan strategi yang penuh kejutan. Kemenangan yang diraih Indonesia memang menjadi hasil yang membanggakan. Tetapi perhatian publik lebih banyak tertuju pada pendekatan taktik yang diterapkan sang pelatih. Hertman seolah memperlihatkan bahwa timnas Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat juang, melainkan juga kecerdasan strategi yang mampu membuat lawan kehilangan arah. Kejutan dimulai sejak susunan pemain diumumkan. Beberapa saat sebelum kick-off, susunan pemain Indonesia langsung memancing berbagai spekulasi. Sejumlah nama ditempatkan pada posisi yang tidak biasa, sementara beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan justru memulai laga dari bangku cadangan. Keputusan tersebut membuat banyak pengamat bertanya-tanya mengenai rencana yang telah disiapkan Hertman. Sebagian bahkan menganggap rotasi tersebut terlalu berisiko mengingat Mozambik dikenal memiliki permainan yang agresif dan sulit dihadapi. Namun, Hertman tampaknya telah memiliki gambaran yang jelas mengenai jalannya pertandingan. Ia tidak hanya mempersiapkan 11 pemain terbaik, tetapi juga menyusun sebuah sistem yang mampu memaksimalkan kemampuan seluruh anggota skuad. Ketika peluit babak pertama dibunyikan, seluruh keraguan perlahan mulai menghilang. Indonesia tampil dengan pola permainan yang sangat berbeda dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Senjata baru bernama inverted fullback. Salah satu inovasi terbesar yang diperlihatkan Hertman adalah perubahan fungsi bek sayap. Dalam sepak bola modern, posisi fullback tidak lagi hanya bertugas menjaga sisi lapangan dan membantu serangan melalui overlap. Hertman memberikan peran yang jauh lebih kompleks. Ketika Indonesia menguasai bola, salah satu bek sayap bergerak masuk area tengah lapangan dan bertindak layaknya gelandang tambahan. Peran ini dikenal sebagai inverted fullback, sebuah konsep yang banyak digunakan klub-klub elit dunia untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini tengah. Strategi tersebut langsung memberikan dampak besar. Indonesia memiliki lebih banyak opsi ketika membangun serangan. Jalur distribusi bola menjadi lebih beragam, sementara Mozambik mengalami kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga. Saat lawan mencoba menekan dari sisi lapangan, pemain yang bergerak ke tengah mampu membuka ruang dan menciptakan jalur umpan baru. Sebaliknya, ketika Mozambik memperketat penjagaan di area sentral, Indonesia dengan mudah mengalihkan permainan ke sisi lapangan. Pola ini membuat pertahanan Mozambik terus bergerak dan kehilangan keseimbangan. Menguasai lini tengah dengan overload. Keberhasilan strategi inverted fullback semakin sempurna karena dipadukan dengan konsep overload atau keunggulan jumlah pemain di area tertentu. Di sektor tengah, Indonesia hampir selalu memiliki lebih banyak pemain dibandingkan lawannya. Akibatnya, Mozambik kesulitan merebut penguasaan bola dan sering dipaksa mengejar permainan. Lini tengah menjadi pusat kendali pertandingan. Setiap kali Indonesia membangun serangan, para gelandang memiliki banyak pilihan umpan sehingga sirkulasi bola berlangsung cepat. Sebaliknya, ketika kehilangan bola, para pemain langsung melakukan tekanan untuk merebutnya kembali. Dominasi ini membuat Mozambik tidak mampu memainkan pola serangan yang menjadi ciri khas mereka.
Pressing berlapis yang membuat lawan frustrasi. Senjata baru lain yang diperlihatkan Hertman adalah sistem pressing berlapis. Biasanya, ketika sebuah tim kehilangan bola, pemain akan segera mundur untuk membentuk pertahanan. Namun Indonesia justru melakukan hal yang berbeda. Begitu penguasaan bola berpindah ke Mozambik, pemain-pemain Garuda langsung memberikan tekanan dari berbagai arah. Penyerang menutup jalur umpan ke belakang, gelandang memblokir ruang di tengah, sementara bek tetap menjaga garis pertahanan yang tinggi. Tekanan kolektif ini membuat pemain Mozambik sering kehilangan waktu untuk berpikir. Beberapa kali mereka terpaksa mengirim umpan panjang yang mudah dipotong Indonesia. Pada kesempatan lain, mereka melakukan kesalahan sendiri karena terburu-buru mengambil keputusan. Hasilnya, Indonesia mampu menguasai kembali bola hanya beberapa detik setelah kehilangannya. Garis pertahanan tinggi yang berani. Salah satu keputusan paling berani Hertman adalah mempertahankan garis pertahanan tinggi sepanjang pertandingan. Strategi ini memang memiliki risiko besar karena meninggalkan ruang kosong di belakang lini belakang. Jika lawan berhasil melewati tekanan pertama, peluang serangan balik akan sangat berbahaya. Namun Hertman tampaknya percaya bahwa tekanan agresif di area tengah akan mencegah Mozambik memanfaatkan ruang tersebut. Kepercayaan itu terbukti tepat. Para pemain Indonesia tampil disiplin menjaga jarak antar lini sehingga lawan kesulitan mengirimkan umpan terobosan. Ketika Mozambik mencoba mempercepat permainan, Indonesia sudah lebih dulu memotong jalur serangan mereka. Akibatnya, tim tamu kehilangan salah satu senjata utama yang biasanya mereka andalkan. Pergantian pemain yang mengubah jalannya pertandingan. Kejeniusan Hertman tidak berhenti pada susunan pemain awal. Memasuki babak kedua, ia melakukan beberapa pergantian yang ternyata membawa dampak besar terhadap ritme permainan. Pemain yang masuk bukan sekadar menggantikan rekan setim yang mulai kelelahan, tetapi juga menghadirkan karakter permainan yang berbeda. Kecepatan, mobilitas, dan kemampuan melakukan penetrasi membuat lini belakang Mozambik harus bekerja lebih keras. Para bek yang sebelumnya sudah terkuras energinya kini dipaksa menghadapi ancaman baru. Situasi ini membuat organisasi pertahanan mereka semakin goyah dan membuka lebih banyak ruang bagi Indonesia untuk menyerang. Variasi serangan yang sulit diprediksi. Perubahan paling mencolok di era Hertman adalah variasi serangan Indonesia. Jika sebelumnya pola serangan lebih mudah dibaca, kini ancaman dapat datang dari berbagai arah. Penyerang sayap bisa menusuk ke tengah. Gelandang dapat muncul sebagai penyelesai akhir. Bek sayap ikut membangun permainan. Bahkan pemain yang datang dari bangku cadangan langsung mampu mengubah dinamika pertandingan. Keragaman ini membuat Mozambik kesulitan melakukan penjagaan. Mereka tidak pernah benar-benar tahu dari mana ancaman berikutnya akan datang. Gol yang menjadi bukti efektivitas strategi. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil. Gol yang tercipta bukan sekadar hasil keberuntungan atau kesalahan individu lawan, melainkan buah dari rangkaian pergerakan yang telah dirancang secara sistematis. Serangan diawali dari sirkulasi bola di lini tengah yang melibatkan pemain dengan peran baru sebagai inverted fullback. Setelah beberapa umpan pendek berhasil menarik pemain Mozambik keluar dari posisinya, ruang kosong muncul di area berbahaya. Momentum tersebut dimanfaatkan dengan cepat melalui kombinasi serangan yang berakhir menjadi gol penentu kemenangan. Gol ini menjadi simbol keberhasilan eksperimen taktik Hertman. Kedalaman skuad menjadi nilai tambah. Pertandingan melawan Mozambik juga menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Pemain inti maupun pengganti mampu menjalankan tugas sesuai instruksi pelatih. Tidak terlihat penurunan kualitas permainan ketika terjadi pergantian pemain. Justru beberapa pemain yang masuk berhasil meningkatkan intensitas permainan dan memberikan energi baru bagi tim. Kondisi ini menjadi modal penting menghadapi jadwal pertandingan yang padat di masa depan. Sinyal bahaya bagi rival di Asia. 2 kemenangan beruntun pada FIFA Matchday Juni 2026 memberikan pesan yang jelas kepada para calon lawan Indonesia. Timnas Garuda kini memiliki identitas permainan yang lebih modern dan fleksibel. Mereka mampu menguasai bola, melakukan pressing tinggi, mengubah bentuk permainan ketika menyerang maupun bertahan,
serta memanfaatkan kedalaman skuad secara maksimal. Bagi tim-tim Asia lainnya, perkembangan ini tentu menjadi perhatian serius. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang atau dukungan supporter yang luar biasa. Kini mereka memiliki variasi taktik yang sulit ditebak dan dapat berubah sesuai kebutuhan pertandingan. Menatap masa depan dengan optimisme. Keberhasilan membungkam Mozambik menjadi bukti bahwa proses yang dibangun John Hertman mulai menunjukkan hasil positif. Masih ada sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan mengantisipasi serangan balik lawan. Namun fondasi yang telah dibangun terlihat semakin kuat. Dengan senjata baru yang berhasil diperkenalkan pada laga ini, Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap berkembang menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Jika inovasi taktik dan perkembangan para pemain terus berlanjut, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan menjadi lawan yang semakin sulit ditaklukkan pada turnamen-turnamen besar mendatang. John Hertman tampaknya sedang membangun lebih dari sekadar sebuah tim yang mampu menang. Ia sedang membentuk identitas permainan yang modern, dinamis, dan penuh kejutan. Dan jika eksperimen seperti ini terus berhasil, maka masa depan Timnas Indonesia layak disambut dengan optimisme yang besar.